Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Tanpa basa-basi, Yisul pun langsung menyerbu ke arah para anggota kultus iblis yang baru saja memasuki ruangan. Pergerakannya sangat cepat, bahkan langsung menebus salah satu anggota kultus. Tapi sayangnya, walaupun anggota tubuh mereka tertusuk, mereka sama sekali tidak bergeming. Bahkan menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk melakukan serangan balik karena pedang Yisul tertancap ataupun tersangkut di tubuh sang anggota kultus iblis hingga pada akhirnya cakarnya pun berhasil mengenai leher Yisul. Ya, walaupun itu bukanlah luka yang ringan, darah terus mengucur, tapi entah bagaimana Yisul sama sekali seperti tidak peduli dan tetap melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Jogul yang kehadirannya seperti diabaikan mulai menyerang salah satu anggota kultus. Awalnya semua nampak baik-baik saja, tapi perlahan akhirnya ia pun sadar bahwa setiap dari anggota kultus memiliki kualitas dan juga kekuatan di atas rata-rata. Bahkan setiap teknik gerakan bunga plum tidak cukup untuk menjatuhkan mereka. Serangan demi serangan terus saja dilontarkan, tapi sayangnya waktu berpihak kepada anggota kultus iblis karena semakin lama mereka bertarung, semakin melemah kemampuan dari murid-murid Gunung Hua. Setiap orang sibuk dengan tugas-tugasnya. Hayon berusaha memblokir setiap anggota kultus yang ingin memasuki ruangan, tapi itu juga menjadi sedikit masalah karena walaupun beberapa dari mereka terhempaskan, tapi mereka selalu saja kembali layaknya kecoa. Hingga pada akhirnya beberapa dari mereka pun berhasil memasuki ruangan. Kini situasi benar-benar hampir membuat frustasi murid-murid Gunung Hua. Sambil menahan luka, mereka juga harus melindungi Chungyun yang masih bermeditasi. Ya, hampir setiap dari anggota murid Gunung Hua yang bertempur memiliki jejak luka. Jogul dan juga Yeonjung bekerja sama untuk melawan anggota kultus. Adapun mereka yang menyadari jika beberapa murid sedang melindungi Chungmyun langsung sadar jika nampaknya ia merupakan sosok yang penting. Oleh sebab itulah beberapa anggota kultus langsung memfokuskan untuk menyerang Chungmyun. Tapi Jogul dan juga Yeonjung berhasil memblokirnya. Mereka bahkan berkata, "Takkan kubiarkan kau menyentuhnya walaupun nyawa harus menjadi taruhannya." Dan keduanya pun sama-sama menggunakan teknik bunga plum untuk menghajar anggota kultus iblis tersebut. Tapi anehnya, entah bagaimana Yeonjung merasakan kematian terus mendekatinya. Ya, padahal pedangnya jelas-jelas mengarah kepada anggota kultus, tapi ternyata secara fakta serangan cakar dari anggota kultus lebih cepat. Itu bahkan telah bersiap untuk memisahkan leher Yeonjung. Apakah gerakannya menjadi sedikit lebih lambat karena luka parah sebelumnya? Tapi satu hal yang pasti, nyawanya dalam bahaya. Dengan putus asa, ia pun berteriak, "Gunung Hua!" Tapi tiba-tiba, bam! Sebuah ledakan pun terjadi. Anggota kultus yang sebelumnya menyerang Yeonjun kini terpental keluar. Dan seseorang pun berkata, "Apakah terlalu lama?" Ya, itu adalah Chungmyun. Semua orang nampak lega. Chungmyun kembali berkata, "Kalian jangan berharap bisa keluar dari sini hidup-hidup." Setelahnya, Chungmyun pun meminta pedangnya yang berada di pinggang Yisul. Dan tanpa basa-basi, Yisul pun melemparkannya. Lalu Chungmyun pun menatap Yeonjung lalu berkata, "Senior,
kau merasakan kedinginan bukan? Saat aku terbangun, aku lupa jika pedangku tidak bersamaku. Tapi untungnya aku langsung bergerak cepat. Jika terlambat sedikit saja, senior pasti sudah mati. Ya, perkataan Chung Myun terdengar sangat enteng. Tapi itulah apa yang dirasakan oleh Yeonjung. Ia seperti telah keluar masuk dari gerbang neraka. Memang tidak ada perubahan di medan pertempuran, hanya kemunculan satu orang saja, yaitu Chung Myun. Tapi entah kenapa semua orang merasa tenang. Bahkan anggota kultus iblis sampai menghentikan pergerakan mereka tak kala melihat Chung Myun. Tentunya mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari Chung Myun. Walaupun penampilannya hanya seperti anak muda biasa, tapi entah bagaimana auranya nampak berbeda. Oleh sebab itulah salah satu anggota kultus mencoba untuk mengetes keterampilan Chung Myun. Ia pun berlari dengan cepat sambil berteriak, "Kelahiran kembali iblis surgawi!" Dan yang terjadi setelahnya, ya hanya hitungan detik saja Chung Myun langsung memenggal kepalanya. Itu adalah hal yang mengejutkan di mata anggota kultus, karena hanya dengan satu gerakan saja rekannya tereliminasi. Setelah tubuhnya tumbang, Chung Myun pun berkata, "Apa yang bajingan ini katakan? Berani-beraninya ia berkata iblis surgawi tepat di hadapanku?" Dan setelah memperhatikan jika seluruh seniornya terluka, Chung Myun pun perlahan mendekati anggota kultus sambil menyeret pedangnya. Ia pun berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah." Mendengar perkataan Chung Myun, salah satu anggota kultus pun langsung menyerang ke arahnya. Ya, kedua jarinya yang seperti cakar iblis bersiap untuk menghajar Chung Myun. Tapi yang terjadi, Chung Myun menebas kedua tangannya dengan sangat mudah. Lalu ia pun menusukkan pedangnya tepat di tengah-tengah tubuhnya. Tapi tentu saja begitulah setiap anggota kultus, mereka tidak mati dengan mudah. Walaupun Chung Myun menusuknya berkali-kali, tapi ia masih bernapas. Bahkan ia juga berkata, "Bunuh saja aku." Tapi tentunya Chung Myun tidak ingin ini berakhir dengan cepat. Ia pun terus menusukkan pedangnya. Erangan kesakitan terdengar jelas hingga pada akhirnya Chung Myun pun menusuk mulutnya dan ia pun tumbang. Korban ketiga juga berakhir tragis. Tidak banyak yang bisa ia lakukan saat berhadapan dengan Chung Myun. Ketiganya mati dengan sangat mudahnya. Lalu sambil menatap ke arah anggota kultus yang tersisa, Chung Myun pun berkata, "Nampaknya sebelumnya kalian sangat bersenang-senang. Tapi apakah kalian sadar saat ini siapakah mangsa sebenarnya?" Dan entah bagaimana, setelah sekian lama, akhirnya beberapa anggota kultus tersisa merasa ketakutan karena yang mereka lawan bukanlah manusia, melainkan seekor monster bertubuh manusia. Sambil berjalan perlahan ke arah anggota kultus, Chung Myun pun berkata, "Kenapa kalian nampak sangat ketakutan? Kalian semua akan mati di sini." Dan saat Chung Myun mendekat tanpa sadar, Yisul dan juga Hayeon pun membukakan jalan. Momentum Chung Myun membuat murid-murid Gunung Hua kembali bersemangat. Walaupun semuanya belum berakhir, Baekhyun pun berkata, "Kalian semua jangan lengah." Dan setelahnya Chung Myun pun menatap para seniornya. Lalu ia berkata, "Kalian semua dukung aku dari belakang dan pastikan kalian tidak melewatkan satupun dari mereka. Mari kita buat mereka mengingat kembali siapakah yang pernah menyeret mereka ke gerbang neraka." Atas perintah Chung Myun, semua orang pun berbaris di belakangnya. Ya, memang ada banyak sekali sekte di Kongho, tapi satu-satunya yang pernah membuat anggota kultus iblis ketakutan adalah Gunung Hua. Sejarah tersebut membuat setiap murid merasa bangga. Chung Myun kembali berkata, "Apakah kalian semua siap?" Dan serentak mereka pun menjawab, "Ya."
Baiklah, mari kita bunuh mereka semua di dalam kegelapan yang diciptakan oleh kultus iblis. Bunga plum tumbuh dengan sangat subur. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.